masa lalu atau masa depan? Masa kini. Dipulihkan atau memulihkan? Memulihkan. Nah ini lagi nih. Ini ada berita ada mahasiswi UNES bunuh diri. Baru lebih parah lagi ini ada 970 sekian orang yang bunuh diri di Indonesia. Nah ini kok jadi banyak yang bunuh diri anak muda ini Rak ya. Ini gimana sih kok sekarang kayaknya orang gampang banget ambil keputusan bunuh diri gitu. Ini Raka gimana Rak? Tahu banget nggak ya? Pasti tahu banget ya tentang ini ya. Ya bang, mungkin kalau tahu banget nggak gimana ya, bukan sebagai psikolog ataupun psikiater gitu, tapi lebih kepada Fenomena. sebagai Fenomena. orang yang memang mendalami dan juga banyak ngomongin tentang permasalahan kesehatan mental. Jadi ini semakin banyak bunuh diri ini karena memang tekanan sosial itu juga semakin besar gitu ya untuk anak-anak muda sekarang. Dan juga sebenarnya bang, alasan utama seorang bunuh diri itu karena ternyata memiliki sebuah penyakit ya, yang banyak ditemukan itu kan depresi bang. Depresi yang sudah tidak tertahankan sehingga puncaknya di situ. Mereka itu selalu berdasarkan research ya, orang yang melakukan bunuh diri bang, sebenarnya mereka tuh tidak ingin mengakhiri hidupnya, tapi ingin mengakhiri rasa sakit. Oh jadi dia bukan mengakhiri hidupnya tapi mengakhiri Rasa rasa sakitnya ya, rasa sakit yang dia rasakan gitu. It's banyak yang pengen painnya tuh selesai gitu karena mereka udah tidak bisa tertahan, ya udah akhirnya melampiaskannya ke arah bunuh diri gitu. Kemudian yang kedua juga sebenarnya kalau di Indonesia itu empati bang. Jadi Empati. negara kita tuh sekarang lack of empati banget gitu, melihat orang kita seperti bangsa yang sepertinya mudah sekali ngejudge orang lain. Nah, judgment ini baik secara langsung maupun di social media seperti memberikan tekanan dan orang jadi nggak punya rasa aman bang. Sekarang misal cerita dikit dihakimi, dihujat gitu. Jadi mereka bingung lah, ini sebenarnya Istilahnya dirujak netizen gitu. Apapun masalahnya hajar aja dulu gitu. Jadi orang mau cerita juga jadi ketakutan gitu. Poin kedua tadi bang, orang ngerasa mereka tidak punya tempat untuk cerita. Tempat untuk mengeluarkan masalahnya. Jadi dua problem itu. Sama yang ketiga sebenarnya adalah mereka merasa bahwa kehadiran mereka itu hanya memberikan kayaknya cuma bikin orang di sekitarnya tuh repot, susah. Jadi dia nyalahin diri sendiri. Nyalahin diri sendiri bang. Konsep dirinya itu tidak begitu paham akan diri gitu. Jadi merasa kecil, low self esteem, yang ngerasa bahwa kehadiran saya itu cuman bisa bikin susah keluarga saya, cuma bisa bikin orang tua saya. Nah, rasa bersalah itu bertemu dengan penyakit depresi bang, memuncak dan ya painnya ketemu ya, eskalasi gitu bang. Jadi satu depresi, kemudian tekanan-tekanan yang dirujak tadi, kemudian dia juga merasa, aduh hidup gua untuk apa sih ini gitu ya. Betul bang. Dan ya meskipun setiap orang punya reasonnya sendiri, punya masalahnya sendiri, cuma memang yang paling sering ditemui di situ bang. Paling ditemui di situ ya. Betul. Nah, kan sering dibilang ya, kenapa sih emang orang dulu sama orang sekarang depresinya beda gitu. Ini nih. Emang depresinya beda, Rak? Ya sama bang. Sama. Sebenarnya sama, akan tetapi informasi dan juga teknologi kan bikin kita jadi bisa lebih menganalisa apa yang terjadi dengan diri kita. Let's say misalnya gini bang, ketika seseorang tidak ada mood untuk menjalani harinya, hidupnya gitu. Mungkin dulu teknologi ataupun arus informasi tidak sederas sekarang gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, oh kalau saya nggak punya mood itu untuk melakukan, nggak punya semangat untuk menjalani hari, itu tuh depresi ya ternyata namanya gitu. Ketika saya sedih berlebihan gitu, informasinya kan tidak ada bang. Nah, sekarang seperti divalidasi dengan arus yang begitu besar. Cuma tingkat depresinya. Betul, tingkat depresinya beda-beda. Betul. Tapi emang tekanan ini saya jadi ini
jadi kepikir juga ya masalah tekanan-tekanan tadi dirujak dan sebagainya. Dulu misalnya saya lah misalnya, ada orang nggak suka sama saya langsung tahu hadapan wajah gitu ya. Kalau nggak suka ya pukul-pukulan gitu loh. Kalau sekarang kan orang bisa lewat sosmed ya. Betul. Malah bisa terjadi di kantor sendiri, ada orang nggak suka, habis itu dia bikin akun palsu. Nyerang kawannya sendiri gitu loh. Betul. Dan dia tertekan akhirnya, waduh, kok rahasia gue di kantor diketahui ya? Dan ini siapa sih yang bocorin gitu kan? Akhirnya dia nggak punya pertahanan diri. Itu bisa gitu juga ya? Ya, banyak sekali Bang sebenarnya varian ataupun reason orang memiliki permasalahan kesehatan mental. Sesimpel putus cinta, Nah, itu dia putus cinta. kemudian kegagalan, kehilangan, grief kan ketika ditinggal, meninggal gitu. Kemudian juga genetik gitu. Jadi spektrum untuk pada akhirnya seseorang punya permasalahan kesehatan mental itu sangat banyak. Bang, sangat banyak gitu. Nah, dan sekarang itu banyak yang melampiaskan permasalahannya kan ke orang lain ya. Itu yang sebenarnya jadi tidak hanya ke diri sendiri tapi juga ke orang lain. Mungkin kalau misalnya Bang Arya pernah dengar Bang, banyak sekarang pasangan-pasangan yang terjebak dalam sebuah toxic relationship, pacarnya dipukulin sampai mati. Gitu. Banyak sekali ditemukan bahwa kekerasan ini yang dilakukan ataupun yang yang kedua misalnya adalah playing victim gitu, terjebak dalam hubungan atau misalnya ada berbagai macam kekerasan gitu. Kalau aku ngelihatnya rootnya semuanya ke mental lagi Bang, gitu. Jadi kenapa sebenarnya kesehatan mental itu penting Bang? Kita kayak luka Bang. Kalau kita punya luka itu tidak disembuhkan, kita nggak kasih betadin, kita nggak periksakan, dia akan membusuk, busuk dan didiamkan membusuk dan meledak. Nah, luka itu kan bisa muncul dari manapun Bang. Dia dengan hubungan, dengan tadi kehilangan gitu. Nah, luka itu didiamkan Bang, kita akan memproyeksikan luka itu ke orang lain tanpa kita sadari sebenarnya. Karena itu di subconscious kita kan. Bisa tiba-tiba kita menyakiti ataupun membuat orang lain merasa bersalah gitu, dan juga dengan luka kita gitu. Itu yang kenapa pada akhirnya kesehatan mental itu jadi penting ketika spektrumnya sudah berkorelasi dengan sosial dan juga social media sendiri udah semakin luas. Orang makin banyak kebenci gitu. Saya kepikir gitu ya. Dulu kita ketemu orang yang kita benci sama kita, itu dia paling di luar rumah. Betul. Sekarang dia bisa masuk dalam kamar kita gitu, karena dia bisa ngejek kita di sosmed gitu kan. Diserbu tuh tiap hari gitu ya. Kan lagi mau tidur dia baca akunnya. Hah? Ada apa ini? Gua diserang. Kalau dulu kan kita diserang tuh di luar rumah gitu. Betul. Dan ketemu orang. Sekarang enggak, masuk ke ruang private kita, betul ya? Betul. Mereka masuk ke ruang private kita dan nyerang kita gitu ya. Betul. Emang beda. Jadi kita ini tolong juga ya pada orang-orang tua gitu ya. Jangan bilang-bilang bahwa anak sekarang itu mentalnya kurang keren gitu, kurang tangguh, lembek. Ya dulu beda, kayak gue ya udah. Orang gak disuka itu biasanya kalau tetangga gue ya keluar rumah dulu. Betul. Kalau anak sekolah ya gue ketemu di sekolah baru ketemu. Betul. Kalau sekarang enggak, di sekolah, orang sekolah pun bisa nyerang dia di kamar dia gitu ya. Lagi enak-enak ngobrol sama orang tua, dia baca akunnya nih. Habis itu, gue kenapa ya diserang sampai segitu gitu. Betul Bang. Lagi makan diserang. Dulu kan nggak bisa. Ini pelajaran bagi orang-orang yang gen apa ya namanya, milenial, sebelum milenial, Gen X ya. Gen X ya, atau yang ini gitu ya. Ya sadar diri gitu ya, jangan marah-marahin anaknya gitu ya. Betul. Sangat mental. Ini ingin mengerti. Mencoba untuk mengerti kali ya Bang, karena mencoba mengerti ya. Karena kan sebenarnya ya ini kita nggak membandingkan ataupun comparing antar generasi ya Bang, tapi permasalahannya, tekanan sosialnya itu kan berbeda gitu. Dan juga ya anak zaman sekarang lebih mendapatkan informasi yang sebegitu banyak kan. Gitu, dan overload of information ini yang justru sebenarnya membingungkan mereka gitu. Jadi dan kalau aku temui gini Bang, banyak anak muda itu yang takut ngomong sama orang tuanya.
ketika nggak baik-baik aja. Karena kita itu masih di stigma bang, ke psikolog, ke psikiater, mendalami permasalahan kesehatan mental. Pertama kali mungkin 5 tahun lalu tuh masih parah lah. Sekarang udah getting better, cuman belum sesignifikan itu gitu. Karena ketika kita ke psikolog gitu ya bang, kita sebelum ke sana barrier pertamanya adalah stigma masyarakat. Ke psikolog takut dihujat lagi, takut dihakimi lagi gitu. Jadi itu sih bang. Aku kalau menemui itu banyak banget. Kak saya punya masalah, cuman orang tua saya malah suruh saya di ruqyah gitu. Jadi saya dibilang hanya kurang bersyukur gitu. Ya meskipun kalau aku sih ya tentang kombinasi ya pada akhirnya. Tapi kalau sakit ya ke dokter gitu sih bang. Gitu ya. Nah kan tapi ada juga nih penyakit yang gini, yang dia berlindung dari akun-akun tuh nyerang orang gitu. Itu penyakit juga nggak sih? Nggak tahu tuh, nggak mau mendiagnosa karena aku tidak bisa mendiagnosa. Ya, maksudnya kan ketika dia akhirnya merasa bahwa wah gue nggak suka sama orang ini, gue bikin akun berbeda, akun palsu, habis itu gue serang, toh gue nggak ketahui orang gitu. Biasanya kalau itu lebih kepada behaviornya ataupun mungkin tidak terdeteksi akan sebuah disorder atau apa ya, aku nggak paham betul gitu bang. Tapi kalau aku melihat adalah bagaimana sebenarnya ada luka tadi. Luka tadi salah satu bentuk dia memproyeksikan lukanya aja sih bang. Gitu. Mungkin dia punya masalah dengan saya pengen dilihat, saya pengen caper gitu. Jadi dianggap, di acknowledge gitu. Di acknowledge gitu ya. Makanya mereka itu kalau ditanggapi senang. Happy. Betul bang. Kita jawab seneng gitu. Betul, tapi memang tidak spesifik ada permasalahan apapun gitu. Kadang-kadang saya suka jawab mereka, saya iseng ketawa gitu ya, saya ini gitu ya. Saya jawabin juga tuh mereka. Dan mereka kayaknya happy gitu ya, mungkin ya. Mungkin. Karena dianggap gitu ya. Iya. Karena mungkin lama sekali nggak pernah dianggap kali ya. Bisa jadi begitu bang, tapi ya setiap orang kan punya motifnya masing-masing gitu. Cuman kalau aku melihatnya mereka yang kayak gini tuh, let's say misalnya waktu itu ada penyanyi dangdut gitu bang, baru melahirkan anaknya dikatain, anaknya kayak monyet. Itu kan udah satu hal yang kayak gak gitu dong cara mainnya gitu. Nah kalau di trace back lagi pasti root cause-nya luka, apapun itu lukanya, sikap dia untuk melakukan itu adalah karena ada luka itu. Luka itu gitu. Makanya ini kan sebenarnya bang, masalah kesehatan mental itu masalah sistemik bang. Betul. Gitu. Ini perkara sistem ya bang. Jadi gitu. Nggak bisa dianggap enteng ya. Nggak bisa. Nggak bisa dianggap enteng banget ya. Nggak bisa bang. Karena udah sistemik ini kan, udah. Jadi udah ruwet banget ya. Lumayan sebenarnya. Jadi bang, ini yang luka, yang dia luka dia diam aja. Betul. Ada yang luka dia berekspresi gitu. Betul. Ya. Dan akhirnya nyangkut kemana-mana gitu ya. Benar. Dan masalah orang di kota sama orang di desa kan beda bang. Iya. Gitu. Orang di kota stres kebanyakan kerjaan, orang di desa stres mungkin mereka tidak punya kerjaan gitu. Iya. Jadi dan penanganannya beda. Kalau di desa-desa itu di grassroots, orang yang dianggap memiliki masalah mental masih dipasung bang. Gitu. Jadi ya masalah sistemik. Kalau aku selalu bilang ini bom waktu bang. Iya. Bom waktu yang tinggal menunggu. Ini mungkin letupan-letupan kecilnya udah mulai gitu, kayak bunuh diri semakin banyak, kemudian kekerasan. Kita kalau lihat kekerasan. Dan itu terjadi ya. Maksudnya banyak informasi kalau masih pacaran udah kekerasan terjadi. Betul, gitu ya. Betul. Itu kan lagi-lagi salah satu bentuk memproyeksikan luka kan. Gitu. Jadi kayak kalau aku bilang fix your trauma gitu. Sebelum trauma kita ini tuh mengakhiri masa depan orang lain gitu. Merugikan masa depan orang lain. Jangan sampai masa lalu kita. Masa lalu akhirnya merugikan orang lain gitu. Iya, bahkan sampai ada yang merenggang nyawa gitu kan. Jadi kenapa sebenarnya luka dan trauma itu harus disembuhkan gitu ya. Buat kita sendiri jadi lebih nyaman, dan orang di sekitar kita ya nggak takut gitu. Kan ketika marah sampai mukul itu kan ada anger management problem kan bang. Gitu. Jadi ya ini kompleks sekali bang. Masalah kesehatan mental ini sangat kompleks gitu. Sekarang ya masih banyak yang anggap nggak penting, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin revolusi mental gitu bang, root cause-nya paling fundamentalnya adalah kesehatan mentalnya, batinnya kan. Gitu. Kita bisa berpikir waras gitu. Ya ada gitu yang dia baru berapa siang sore main bola gitu, main olahraga lah gitu ya. Habis itu ngobrol-ngobrol sama keluarganya gitu ya, ketawa-ketawa gitu. 2 jam kemudian bunuh diri. Itu
terjadi dan kita nggak tahu tuh Betul bang. apa gitu ya, kok bisa gitu dia. Jadi orang kan selalu kan dulu kalau bunuh diri tuh kayaknya udah dia tuh depresi tingkat tinggi gitu. Jadi mungkin dia udah menyendiri, ini enggak gitu, masih bisa olahraga, habis itu bisa ketawa-ketawa sama keluarganya. 2 jam kemudian dia dapat bunuh diri dan nggak tahu kenapa gitu ya. Iya. Jadi memang kalau orang depresi itu juga suka menyembunyikan kan, tidak mau kelihatan. Iya, makanya banyak shocking newsnya tuh seperti itu gitu. Waktu itu ada bulan September itu Suicide Prevention Month bang, hari pencegahan bunuh diri. Klub bola Norwich City kalau aku nggak salah bikin iklan itu. Jadi memang dia nonton bola, yang kelihatan nggak happy itu ada terus, di akhirnya yang happy terusnya tiba-tiba kursinya kosong. Sebenarnya bagus bang iklannya. Jadi memang tidak kelihatan, itu problemnya juga bang, nggak kelihatan. Kita kan kalau luka fisik luka kelihatan kan bang. Ya. Nah ini kan luka dalam itu kan nggak kelihatan gitu bang. Nah, mengidentifikasinya itu loh, itu gimana ya? Oke bang, jadi sebenarnya mengidentifikasi pertama adalah kita kan tahu ya bang, kalau misalnya kita merasa sedih, rasa kan, memvalidasi rasa sih sebenarnya itu yang paling pertama. Kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa, admit feeling itu. Kemudian yang kedua adalah apakah yang saya rasakan ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Let's say misalnya apakah saya jadi tidak bisa berfungsi normal sebagai manusia. Let's say nggak bisa tidur gitu. Let's say nggak bisa bangun. Kemudian saya tidak nafsu menjalani hari gitu. Batasannya adalah sudah mengganggu kehidupan berhari-hari. Nah, yang ketiga adalah memang periksa sih bang, periksa ke psikolog ataupun ke psikiater kalau misalnya dirasa sudah tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Rasa kadang yang paling ketara dirasain tuh rasa gelisah bang. Kayak the feeling of anxiousness ya, kayak kok saya nggak tenang ya, Nah, bagaimana sebenarnya rasa nggak tenang ini gitu kan? Kalau dia mengkonsumsi kita terus-terusan, kan pada akhirnya bisa jadi kita tiba-tiba panic attack gitu dan lain-lain. Nah, ini yang memang kita harus sering body check ke diri kita gitu. Kita juga paham. Apalagi kalau stres lagi tinggi bang. Stres lagi tinggi itu orang tuh bisa kadang tiba-tiba meledak aja gitu ketika stres levelnya tuh lagi tinggi. Karena apalagi kalau punya luka gitu, yang sudah menyembuhkan lukanya aja bang, kadang tuh ketika stresornya goyang ya. Ini yang jadi problemnya. Kemudian ketiga adalah meregulasi emosi gitu, supaya kita tahu nih apa sih emosi yang kita rasakan dan bagaimana kita meregulasinya. Jadi kalau sudah tidak baik-baik saja, memang aku sangat menyarankan untuk ya kalau ibaratnya kalau bersin ataupun batuk gitu ya bang, kita ke dokter, minum obat gitu, sama gitu. Tapi memang pendekatannya banyak, tidak melulu psikolog, tidak melulu psikiater. Kalau aku sekarang lebih mendalami bahwa variasi dalam penyembuhan ini banyak sekali. Ada meditasi gitu, bagaimana kita hanya mengelola nafas gitu. Tapi dengan kita menyadari nafas bang, ternyata secara sains itu nerve system kita jadi lebih relax, lebih tenang. Sehingga tadi ada anxiousness, ada stress level, kita merilekskan diri kita, kita tubuhnya jadi relax lagi. Itu cara untuk simple untuk merawat gitu. Jadi ada metode yang mungkin bisa dicoba, itu namanya 478. Ini benar-benar secara sains, bahkan dia digunakan sama tentara di Amerika bang. Namanya 478, itu tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik gitu. Itu aku kalau mau tidur. Iya bang, itu efektif banget itu bang. Itu sangat efektif. Aku kalau udah susah tidur, aku pakai metode itu. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak, tapi banyak berhasilnya. Banyak berhasilnya. Itu metode untuk itu ya? Itu ya meditasi itu, relaxing. Salah satunya itu. Gitu, itu gue pakai kalau udah susah tidur, gue pakai itu. Kalau susah tidur, kan nafas 4, tahan 7, buang 8. Benar bang. Itu ternyata untuk menenangkan ya? Menenangkan, karena dia ketika kita menyadari mindfulness bang, ketika kita menyadari nafas, kita fokus sama pikiran kita. Kadang kita kan mau merem bang. Aduh, besok ada ini. Nah itu dia, kepala kan banyak banget, susah tidur dan sebagainya, nekan gitu ya. Jadi meditasi itu merilis apa yang ada di kepala gitu, dan ya being mindful sih bang. Kita hanya ada di sini saat ini gitu, nggak mikirin masa lalu, nggak ke masa depan gitu. Kadang itu yang bikin kita overthinking kan. Itu apa ya? Orang nggak mampu keluar dari, jadi dia pikirin terus masalah itu ya. Itu yang membuat dia makin tertekan ya. Betul. Aku nggak tahu ya, aku tuh punya ini
aku tuh punya, orang bilang sih kelebihan kali ya. Mm-mm. Aku tuh bisa sama Raka ngobrol gini. Nanti aku ke ruang sebelah, aku bisa marah-marah, Mm-mm. negur orang. Atau aku pindah ke ruang yang lain lagi. Mm. Atau gue ketawa-ketawa. Hanya dalam tempo hanya berapa menit. Hanya detik. Itu kan detik. Bisa berubah gue. Gitu. Jadi gue nggak mau selalu ini. Gue nggak mau terjebak di emosi di situ gitu. Gue bisa ketawa-ketawa di sini. Gitu. Gue masuk ruangan lain nih. Kan gue kadang-kadang rapat begitu ya. Ini tempat memang harus gue marahin tuh. Gue marah-marahin. Terus gue pindah lagi. Jadi bisa cepat marah, ketawa ini gitu. Karena gue tidak mau terjebak gitu. Gue juga nggak tahu dulu kenapa gue belajar itu ya. Kok bisa akhirnya, tapi itu membuat gue apa ya? Membuat aku tuh jadi agak tekanan besar pun mudah-mudahan bisa Hilang gitu. hilang karena nggak pernah aku pikirin. Dan gue nggak mau mikirin kasus yang ini. Nggak mau aku bawa-bawa pikiran gue tuh, bawa-bawa yang lain. Nanti bisa merembet kerjaan gue yang lain. Nah itu yang memindah-mindahkan itu loh. Iya, Bang. Jadi setiap ruang itu ada pindah-pindah. Jadi aku punya ruang-ruang emosi berbeda gitu. Nah cuma kalau ditanya gimana metodenya, gue belum bikin metodologinya. Iya. Tapi itu yang membantu aku untuk menghadapi banyak case dan sebagainya gitu ya. Karena aku bisa, ya gue bisa gitu ya, marah-marah sama Raka, gitu ya. Harusnya gue balik badan, gue ketawa-ketawa. Apa gue gila kali? Nah, habis itu lu usia lu berapa? Sekarang Nah. 28. Gelo. Lu belajar psikolog? Enggak, Bang. Lu lulusan perguruan tinggi di psikolog Unpad UI itu gitu nggak? Enggak. Oh nggak. Enggak. Aku 2 kali kuliah nggak ada yang selesai. Jadi cuma lulusan SMA sekarang. Tapi kalau lu paham banget mengenai ini gitu, lu kok bisa paham gitu? Bisa cerita nggak lu sampai paham banget masalah? Aku sih banyak denger ini, wah ini kok ini banget gitu. Tahu detail-detailnya gitu. Jadi kalau aku itu berangkatnya penyintas, Bang. Jadi penyintas. 2016 itu aku umur 21, aku ikut Abang None waktu itu. Ceritanya gitu, ikut Abang None terus nggak keterima. Nggak keterima. Aku tanya sama kakakku yang kebetulan waktu itu temennya panitianya, adik gue gagal di mana? Oh, gagal di psikologi nih. Padahal dari 7 aspek penilaian pada saat itu, buat aku psikologi paling gampang. Karena pertanyaannya kesibukan kamu sekarang apa? Terus aku wondering dong, kok bisa ya orang yang ditanya kesibukannya apa bisa gagal? Akhirnya aku memang udah ada simptomnya lah dari kecil. Aku bilang ke keluarga aku, kayaknya mau deh periksa ke psikolog dan psikiater. 2016 itu. Dan untungnya keluargaku cukup terbuka dan diperiksakan. Dan lu mau ya? Mau, Bang. Oh lu mau, kan ada orang yang takut dikira, wah ntar gue dikira gila. Karena nih. penasaran, Bang. Penasaran. Kenapa bisa gagal ditanya kesibukan apa? Iya. Gitu. Padahal bahasa Inggris kayaknya bisa, public speaking bisa. Ditanya kesibukan apa kok bisa gagal gitu. Kira berdasarkan curiosity itu ke psikiater, didiagnosa lah bahwa memiliki ADHD gitu, namanya attention deficit hyperactivity disorder. Jadi bikin aku nggak bisa otakku terus-terusan kerja, Bang, dan bikin aku nggak bisa fokus gitu. Jadi disitulah mulai titiknya. Dan ya pada saat itu yang ngerasa berbeda sama orang lain, ngerasa kecil gitu ya. Dan pelarian, Bang, pelarian lah ke narkoba gitu. Jadi pelarian ke narkoba, enggak lah, gue ini orang normal, gue ini baik-baik aja gitu ya. Pelarian ke narkoba, mulai kenal narkoba namanya tembakau gorila gitu. Jadi lu setelah lu kena ADHD, tahu ADHD, justru lu larinya ke sana gitu. Benar. Jadi lu penolakan diri ya? Penolakan. Oh, penolakan. Nggak terima. Oh, nggak terima. Apa sih, enggak lah gue. Nah ini kan bahaya juga ya, orang ke psikolog habis itu dikiranya dia bakal sembuh, ternyata lu malah ya lari ya? Awalnya gitu. Gitu. Karena lari karena stigma. Stigma, malu, Bang. Pada saat itu ya, sekarang kan everyone is talking that they have mental health issue gitu. Kalau dulu tuh malu, Bang, kayak iya nih habis dari psikolog gitu, kayak malu aja gitu untuk mengakui itu. Nah akhirnya larilah ke drugs dan hampir overdosis, Bang. Gitu, puncaknya itu hampir overdosis, jatuh, terus dilarikan ke rumah sakit jiwa sama keluarga gitu ya. Jadi rehabilitasinya justru di rumah sakit jiwa dan dirawat di rumah sakit jiwa 2 minggu. Nah momen itu mengubah hidup aku sih, Bang. Jadi aku selalu sleepwalking jam 12 malam, bilang ke orang rumah sakit, suster, ada teman saya di atas.
Padahal rumah sakit itu cuma 1 lantai gitu bang. Jadi kayak Hmm. berhalusinasi dan percaya bahwa halusinasiku tuh benar. Oh, Karena udah sampai ke level halusinasi ya? udah sampai. Jadi sisa racun dan obat dokter tuh Oke, oke. netralisirnya tuh aku lumayan chaos lah. Hmm. Halusinasinya parah. Sampai karena selalu kebangun sleepwalking gitu ya. Hmm. Pagi-pagi aku kebangun tangan kakiku diikat bang di Hmm. tempat tidur gitu. Jadi ya disitulah suster ya momen yang mengubah hidup sebenarnya momen itu gitu. Dan Ya. duduk terus cuma nyender gitu, lu mau ngapain sama hidup lu gitu, dengan Hmm. segala nikmat yang Tuhan kasih, kayaknya lu nggak bersyukur deh. Akhirnya seiring berjalannya waktu, aku mulai kenal konsep bisnis bang. Aku Oke. belajar bisnis gitu, Hmm. belajar bisnis namanya social enterprise. Oh ternyata lewat sebuah bisnis kita tuh bisa ya untuk bisa ngebantu orang, tapi kita tetap kayak diri kita. Gitu. Jadi ada titik equilibrium antara impact dan juga profit. Hmm. Dan aku jatuh cinta sama konsep ini gitu, social entrepreneurship ini gitu. Kayak buat aku kayak dikasih kesempatan kedua. I want to give back lah ke masyarakat. Di situ akhirnya ya udah aku dalami keilmuannya tentang social entrepreneurship ini. Dan mulailah ya udah deh, aku harus bisa ngejar ketertinggalanku dari teman-temanku, karena kan hidupku hancur nih. Temanku udah pada lulus, aku ngulang semua gitu kan. Kayak berbisnis adalah salah satunya. Aku buatlah menjadi manusia, dan di situ platform jadi manusia itu ya. menjadi manusia itu. Dan ya selama 7 tahun aku mendalami, banyak ngobrol dengan praktisi, penyintas, dan juga ya sebenarnya balik lagi kepada diri sih bang. Kayak aku aku mungkin salah satu orang yang cukup senang untuk mencoba berbagai macam metode pemulihan kesehatan mental. Iya. Gitu, karena metode banyak banget, dari hipnoterapi, kemudian ada psikolog, psikiater, kemudian meditasi gitu ya, kemudian ada sound healing bahkan. Jadi metode ini, varian ini yang aku rasakan manfaatnya dari aku yang aku dulu kalau ngomong gak gini bang, ngomong tuh cepet banget gitu. Cuman buat aku it changed my life. Aku baru bangun menjadi manusia mungkin 5 tahun gitu mendalami ini, dan dampaknya yang aku rasakan ternyata sangat-sangat besar gitu. Bisa lebih fokus, bisa lebih tahu mau ngapain dalam hidup. Mungkin itu sih bang. Jadi berangkat dari keresahan bahwa aku itu orang yang berbeda dari orang lain dan gak punya tempat aman. Ya instead of aku crying out loud sebuah keadaan yang tidak bisa aku ubah, what if aku menciptakan sebuah ruang aman dan nyaman untuk orang lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Jadi ide dasarnya sebenarnya begitu, while making money out of it gitu. Jadi kayak gimana aku bikin ini, tapi ya no shit lah bang, everyone want to be rich gitu. Aku pengen kaya juga, tapi gimana caranya ada impact dan juga profit. Oke, jadi lu dapat profit dari situ juga. Betul. Dan udah berapa banyak orang terbantu Rak dari situ? Jadi bang, kita melakukan survei ya, banyak banget orang yang ngomong ke aku personal, Mas makasih karena kontennya saya nggak jadi bunuh diri. Bahkan karena ini kan support system ya bang. Kita waktu itu bikin, dan kita berangkat itu justru media bang. Kita punya media, kita menyuarakan cerita-cerita orang, udah cerita, memberikan ruang untuk cerita. Baru kita ke mental health tuh baru-baru topiknya sering, cuman kita punya platform, kita punya layanan psikolognya tuh baru gitu bang. 5 tahun tuh kita fokus advokasi, ngasih wadah cerita. Satu hari bang ada kita punya konten namanya surat untuk. Kita minta followers, kita tuliskan surat bang. Untuk siapapun, temanya adalah surat untuk diri sendiri. Dibacakanlah sama tim kami. Ya saya punya HIV aktif, orangnya di Solo gitu. Nah videonya naik gitu ya. Orangnya tulis di kolom komentar, terima kasih ya sudah membacakan surat saya. Untuk teman-teman orang dengan HIV aktif lainnya, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, butuh support system, nomor saya ini ya. 2 minggu kemudian setelah videonya naik, orang itu DM aku bang, dia bilang, Mas makasih ya, hanya karena konten Mas sekarang terbentuk sebuah grup dengan pengidap HIV aktif di seluruh Indonesia dengan jumlah lebih dari 100 orang. Gitu. Jadi mereka kayak butuh teman memang ya? Butuh teman bang gitu. Jadi memang ya tadi gitu, menjadi manusia ya karena aku tahu rasanya ya bang, nggak tahu mau kemana, harus ngapain ya. Sekarang menjadi manusia memberikan ruang aman itu. Kita punya komunitas sekarang ada 5.000 orang. Jadi gimana di Jakarta, di Surabaya, di Jogja, udah kalau misalnya lonely, kesepian, main deh sama teman manusianya, komunitas ini gitu. Jadi memang sebagai kok media, bisa bikin namanya menjadi manusia ya? Menjadi manusia gitu. Ya mungkin sangat dalam dan filosofikal ya bang. Jadi aku tuh bikin ini bertiga waktu itu, lagi sama 2 partnerku gitu. Kita lagi bahas namanya gitu bang. Namanya apa ya? Terus aku nggak tahu ini bang, refleks aja, tiba-tiba kayak ada suara di kepalaku. Terus aku ngomong namanya menjadi manusia aja gitu, tanpa ada aling-aling lah, nggak ada kayak ditujukan untuk apapun gitu. Cuma tiba-tiba menjadi manusia aja. Terus 2 partnerku bagus tuh
ya udah sampai sekarang menjadi manusia, dan pada akhirnya di situ sadar gitu bahwa oh ini punya interpretasi yang begitu dalam, ini punya sebuah makna yang sangat meaningful gitu. Jadi kalau kita kadang ngobrol gitu bang, ini tuh aku ngerasa eh, nggak ada yang disengaja gitu kenapa nama ini muncul, tapi memang ya jadi manusia itu kita pengen ngebalikin lagi apa core kita as a human, to be kind, to be mentally healthy, terus juga untuk bisa baik sama sesama gitu. Jadi ketika orang lupa gitu ya kita mengingatkan lagi the root of being human, menjadi manusia gitu. Ini jadi penting banget ya, karena ini ngomong-ngomongnya kan kita selalu ngomong 2045 lah, Indonesia bakal surplus demografi lah. Kalau kita anak-anak mudanya nggak banyak yang bermasalah dengan ini, bisa ini ya, bisa jadi bonus demografinya jadi malah cuma bonus demografi. Betul. Bonus demografi hebat di jumlah, hebat di kuantitas pendidikan, tapi nggak hebat di mentalnya gitu. Betul bang, betul. Makanya ya masalah mental ini kan jadinya apa ya, kompleks banget bang. Ada yang menganggap ini biasa aja, tapi sebenarnya penting, tapi mau dicoba selesaikan. Ini masalah sistemik bang. Gitu, kita berbicara masalah yang harus diselesaikan dengan sistem. Gitu. Aku kan di tempat kerjaku ya Rak ya. Aku kan teman-teman milenial gitu ya. Gen Z juga, usia 22, 23 gitu ya. Dulu ketika aku di kementerian tuh, aku berpikir apakah aku bikin struktur organisasi yang udah umum itu, tradisional itu, atau aku bikin bentuk komunitas sel gitu, di mana nggak ada persaingan. Jadi aku harus berpikir nggak ada persaingan nih gitu. Jadi nggak ada persaingan antar mereka. Jadi kalau dia salah, itu salah semua. Satu salah itu salah semua. Kalau bagus itu semua karena semua. Jadi tidak dibangun yang namanya, dan lu nggak ada gunanya ngejilat gue. Karena sama semua. Karena sama semua. Karena apapun ceritanya, kalau salah, lu semua yang gue marahin. Nggak akan ada satu yang gue puji. Kalau bagus nggak ada yang harus gue puji. Nggak akan pernah. Kalau dimarahin Rak, karena dia bilang gini ya, kalau marahin anak buah itu kita panggil dia personal gitu ya. Kalau gua enggak, salah dia itu karena lu semua. Kenapa dia bikin salah? Jadi lu harus jagain kawan-kawan lu juga. Dan ternyata udah 4 tahun nih, produktivitasnya gila. Dan orang bilang ya, wah kalau Gen Z, milenial tuh susah bang diatur gini-gini. Enggak. Gila, kerjanya gue taunya beres saja, aku tinggal datang kayak artis gitu. Ngomong di mana-mana, gitu doang. Aku taunya beres. Dan mereka bisa, dan mereka jumpalitan kemana-mana. Kalau aku keluar kota itu kan bisa berapa kota gitu ya. Pasti bisa 2 hari, 3 hari, itu pasti gue punya kegiatan 12. Dan mereka tanggung jawab semua. Terhadap semua kegiatan gue yang besar-besar. Bisa tuh anak-anak muda gila ini. Jadi kalau bilang, wah mereka ini enggak. Karena itu tadi, aku bangun yang namanya tanpa kompetisi. Karena aku lihat mungkin ya anak muda ini juga banyak bermasalah gara-gara kompetisi itu. Mereka nggak punya support sistem di dalamnya gitu. Apalagi sekarang ini kompetisi mereka ya itu. Kalau dia nggak bagus, mereka bikin akun palsu, nyerang gitu. Jadi ketika nggak ada kompetisi, aku lihat nggak ada tuh akun-akun palsu berseliweran di tempat kerja gitu. Mungkin bagus itu. Ya. Aku lihat itu, jadi itu yang aku coba gitu ya. Dan 4 tahun ini cukup oke. Jadi dan mereka kan berapa generasi gitu ya, karena setahun 2 tahun balik ke perusahaan masing-masing. Ganti orang baru dan dia kan dalam sistem yang sama. Hasilnya sama ya. Karena sistemnya udah ada. Sistemnya udah ada. Betul bang. Mau apapun levelnya dimasukkan dalam situ, dia oke hidup dan oke ya. Aku sih kemarin trial tuh, aku tuh waktu pertama kali tuh betul-betul kalau aku pakai cara lama ini birokrasinya, struktur organisasinya, dia punya atasan. Ini nggak ada atasan. Dia nggak punya atasan, atasannya juga cuma gue. Cuma problemnya adalah aku jadi
capek karena harus satu-satu kan. Tapi hasilnya lebih daripada yang kalau aku pakai leader mereka. Mungkin ya ini aku lagi trial juga dalam pekerjaan. Tapi 4 tahun ini teruji ya. Dan gak ada kompetisi lah. Sehat. Jadi nggak ada kompetisi yang aku bangun. Gitu sih. Mungkin ini mungkin kita bisa lihat ini deh, bisa lihat pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Ini kali ini biasanya kayak ngurusin bola gitu apa. Nah ini mungkin ngomongin mental health. Tahu supporter bola juga pengen tahu gitu ya. Nah ini Karaka mau tanya kira-kira self diagnosis kesehatan mental bagus nggak atau justru dampaknya? Oh itu buruk sekali dampaknya karena banyak orang gini bang tadi ya permasalahan kesehatan mental di Indonesia itu 2 mata pisau bang. Satu pisau adalah kepada mereka bahwa kamu kurang ibadah, kamu diruqyah aja. Pisau yang kedua adalah kayaknya saya punya bipolar, kayaknya saya punya OCD, kayaknya saya skizofrenia gitu. Mendiagnosa dirinya sendiri. Jadi memang rules pertama adalah kalau kita bukan psikolog, kita bukan psikiater, jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba untuk mendiagnosa diri kita. Kenapa? Karena kita akan men-treat diri kita seakan-akan kita memiliki permasalahan itu. Kita akan terjebak akan sebuah konsep yang kita buat sendiri padahal kita tidak punya kredibilitas untuk membuat konsep tersebut. Gitu Bang. Jadi sangat buruk dampaknya dan ya kalau misalnya memang dirasa tidak baik-baik saja ya pergilah ke psikolog dan ke psikiater karena yang bisa mendiagnosa seseorang punya hanya mereka ahlinya lah. Ya kayak kanker aja bang. Gak mungkin dong orang tiba-tiba kayaknya punya kanker nih kan nggak bisa. Tapi kadang-kadang gitu. Ya bukannya gue apa ya kita pakai alternatif deh gitu. Ya itu juga ada juga. Ada. Gitu. Tapi memang kalau misalnya ngeklaim gitu ya tanpa didiagnosa itu sangat-sangat berbahaya sih bang. Gitu. Nah lanjut nih apa lagi nih? Nah bisa nggak sih kita mencegah dari kesehatan mental kita sendiri? Please kasih tahu gimana caranya. Ya kalau aku sekarang gini bang, aku ya tadi ya meditasi gitu dan juga sebenarnya practicing journaling gitu kayak menuliskan, nulis itu kan releasing sama cerita sih bang kayak ketika kita harus cari someone that could trust kan karena kenapa juga tadi bang kesendirian itu meningkat karena lebih banyak kelas berbicara dibandingkan kelas mendengarkan. Orang itu mendengarkan itu jadi sesuatu yang sangat mahal. Didengarkan dengan tulus itu tuh sebuah kelangkaan bang gitu. Jadi cari someone yang emang benar-benar bisa dengerin cerita kita tanpa menghakimi. Kadang apalagi sama teman gitu bang. Kayak gue putus cinta, lu mah masih mending gue dong gitu. Jadinya kompetisi akan kehidupan gitu. Jadi cari orang yang tepat untuk mendengarkan cerita, journaling, meditasi, yang menjaga sanity. Kalau misalnya udah nggak bisa gitu ya mengontrol semuanya ya pergi ke psikolog psikiater. Aku sampai sekarang masih ke psikiater bang. Aku masih minum obat. Oh gitu ya. Sampai sekarang masih minum obat. Karena aku nggak kalau aku tidur. Yang paling susah tuh tidur. Aku bisa kalau lagi stres levelku tinggi aku bisa selama 4 hari berturut-turut tidur jam 7 pagi. Buset. Gitu. Jadi tahu lah kalau udah fungsi kita sebagai manusia udah nggak benar gitu ya, nggak mood makan, nggak mood mandi. Jadi harus sadar diri sendiri juga. Sadar diri gitu. Jadi memang ya intinya kembali lagi kepada diri kita sih bang. Gitu bagaimana kita self care ya, gitu. Sesimpel emang ya berolahraga gitu, ya merawat diri gitu, merawat diri kita dan ya kesehatan mental dan fisik sama penting. Gitu. Oke. Lanjut. Kalau kita merasakan mental kita nggak bebas saja, apa langkah awal yang harus dilakukan? Kalau berdasarkan pengalaman aku sih sebenarnya sit back dan menganalisakan akan diri kita gitu. Tapi kalau misalnya memang cari orang untuk diajak bicara sih bang. Makanya jadi permasalahan kan kenapa bunuh diri ini jadi penting karena hotline kita itu sangat-sangat minim bang. Suicide prevention kita ada gitu tapi kan orang tidak. Sekarang kalau misalnya aku pegiat kesehatan mental gitu mengadvokasi kesehatan mental, kalau ditanya suicide hotline kita itu berapa aku nggak tahu nomornya. Aku aja yang mendalami nggak tahu apalagi masyarakat awam kan. Jadi memang itu kalau udah parah gitu ya nggak baik-baiknya kemudian kedua bisa ke psikolog ataupun ke psikiater sih bang. Oke. Ada lagi kak. Kebanyakan teman saya dengan gampang menganggap dirinya mental illness karena lihat ciri-ciri dari Google. Yang tadi itu ya? Iya, yang tadi. Gimana, Tak?
Ya nggak bisa lah, karena kan Google bukan dokter, Google bukan psikolog gitu. Jadi kalau misalnya apa ciri-ciri bipolar? Eh, Ciri-ciri bipolar adalah mood mudah berubah-ubah Heeh. gitu ya. Semua orang sih moodnya mudah berubah-ubah gitu. Iya. Tapi kan ada kadarnya kan Heeh. untuk seseorang bisa mengidap Langsung bipolar saya disorder. bipolar gitu ya. Iya benar. Jadi ya nggak bisa gitu. Kayak, aduh, saya orangnya Orang kadang-kadang ini apa dikit nanya ke Google gitu ya. Iya. Di Google tuh kayaknya dokternya dia semua Iya. gitu ya. Saya suka merapihkan sesuatu, kayaknya saya OCD deh. Kalau kata Google ya nggak bisa kan kita di diagnosa Iya. seperti itu. Jadi mungkin ya kalau misalnya itu dinasihati sih kayak mungkin bisa periksakan, mungkin bisa cek gitu ya. Karena ini kan misleading bang, Iya. bingung gitu. Kayaknya mereka ini yang sini kayak sering banget di googling ini. Mencari penyakit sendiri. Gue merasa kayak gini nih. Dia cek, gue gini nggak ya? Ini kayaknya semua nih, hampir semua nih, banyak banget nih. Di googling sendiri tuh, dengerin tuh. Jangan lagi cari-cari penyakit sendiri. Kalau kita sakit kan bisa ya. Kayak gue agak flu nih. Agak bindeng. Ini apa ya penyakit gue bindeng? Iya, tapi kan kalau batuk belum tentu TBC bang. Betul, Nah, betul. orang tuh kadang mood swing udah pasti bipolar. Wah, bipolar. gitu. Bener juga ya. Iya, Baru demam dikit. Gua demam nih. Dia nggak tahu ada infeksi luka. bener. Bahasanya dia infeksi luka ya, bukan gara-gara itu ya. Mm-mm. Dengar tuh parah. Jadi Lihat tuh, berbahaya. Lihat. Dengar tuh. Jangan googling penyakit sendiri. Kayaknya mirip nih gua. Jadi Google tuh ini ya. Iya. Dokter mereka Dokter, gitu. dokter. Jawaban semua ada di Google, termasuk Ada. penyakit saya. Oke, Mas Raka ini terakhir nih ya, kira-kira pesannya Mas Raka lah untuk kawan-kawan yang kena mental lah, jangan bilang mental illness, jangan Ya. kena mental gitu. punya masalah lah ya. Mungkin pesannya apa ya bang, ya hidup kan emang nyebelin aja gitu, kayak hidup akan ya Itu dong. tuh nyebelin. Iya, hidup kan akan selalu penuh dengan dinamikanya ya, naik Raka, turun. tau gak Raka? Ini sebelum kita ini, Heeh. aku pernah gitu ya, naik mobil tuh ya, waktu kecil, sama bapak saya. Jadi kita jauh nih, perjalanan jauh. Jalannya kan belok-belok tuh, mau muntah gitu ya. Baru aku lihat rumah orang gitu ya. Habis itu ada anak kecil itu duduk enak. Aku langsung gini, aduh enaknya dia ya punya rumah di situ. Aja gara-gara gua mau muntah-muntah naik mobil yang belok-belok. Jadi Bener, tadi bener. itu tuh. Jadi memang hidup tuh nyebelin. Lu Iya. jangan berpikir gimana gitu. Iya, hidup tuh emang maksudnya kan manusia itu kan diciptakan dengan masalah Iya. dan juga dengan kebahagiaan di dalamnya kan. Oke. Gitu. Jadi mungkin ya kalau tetap semangat kayaknya basi dan terlalu klise gitu bang. Tapi kalau misalnya sedang dirasa tidak baik-baik saja, ya tetap semangat gitu. Karena hanya bisa disemangatin, dan juga adalah apa yang bisa kita lakukan untuk pada akhirnya tahu bahwa kita tuh nggak baik-baik aja. Dan kalau aku selalu bilang bahwa ini tuh apa namanya, jadi sebuah hal yang kadang orang tuh bingung gitu, harus cerita kah, harus enggak kah. Tapi kalau misalnya memang sedang tidak baik-baik saja, menjadi manusia, aku selalu buka ruang itu bang. Ada dengan aktivitas ya, di menjadi manusia itu ya, ke Instagram lagi nggak baik-baik aja, kita kuatkan dengan tulisan. Ke YouTube kita kuatkan dengan cerita orang. Sekarang bahkan kita punya jasa konsultasi psikolog gitu ya. Ya itu bisa kita bisa metodenya banyak gitu. Jadi aku harapannya adalah jadi one stop inilah ekosistem untuk semua permasalahan kesehatan mental, dari edukasi, dari apa namanya, yang mau menyembuhkan diri gitu. Dan pengen bikin kesehatan mental itu in a pop way bang. Gitu. Gimana kesehatan mental itu dianggap keren dan gak menakutkan. Jadi kalau ada kalanya takut, ada kalanya gak baik-baik aja, jangan pernah takut untuk periksa, untuk sadar. Sama kalau laki-laki bang, jangan pernah takut dianggap lemah untuk menangis. Karena menangis itu adalah salah satu bentuk merilis emosi manusia gitu. Menangis itu manusia gitu. Kalau nggak ada air mata laki-laki gitu ya. Betul. Kita hidup dalam sebuah dunia yang sangat maskulin. Laki-laki itu tidak boleh menangis. Itu mostly kenapa jumlah orang yang paling lebih banyak bunuh diri adalah laki-laki bang. Karena mereka nge-hold perasaannya gitu. Jadi kayak ya laki-laki ya boleh nangis gitu. Bahkan nangis itu kan
kita jadi lebih lega gitu. Dan yang terakhir paling ini sih, kalau kadang tuh orang kalau lagi kalut akan masalah titik paling rendah, paling gelap dalam hidupnya, itu tuh ngerasa harapan tuh nggak ada bang. Oh, ada ya. Gitu. Tapi di tengah itu semua aku percaya pasti Ada hope ya. Ada hope. Yeah, there will always. Bisa nggak kita gini Rak, sedikit tuh bahwa mental kekuatan mental tuh sebenarnya lewati satu batas, tekan lagi, lebarin lagi, Bener. tekan lagi, Yeah. lebarin lagi, tekan lagi gitu. Yeah. Naik Naik kelas terus kan. Jadi anggap aja bahwa setiap problem itu adalah Yeah. bagian dari untuk membuat kita mentalnya makin gila gitu. Betul. Kayak kita nge-gym bang, kalau kita habis nge-gym kan sakit ya badan. Iya. It's a growing pain. Oke. It's painful, but you will grow. Oke. Gitu. Aku sekarang mindsetnya gitu. Kalau dikasih tekanan, dikasih masalah. Oke. Aku juga mungkin pernah punya suicidal thoughts gitu bang. Yeah. Tapi dan mindset ya untuk pada akhirnya bisa tahu bahwa everything will be fine. Oke. Gitu. Oke Rak. Ini temanya kali ini seru karena lain berbeda. Tapi bagi teman-teman yang biasanya nonton bebas ini bisa coba deh, mungkin dari sini bisa belajar nih. Paling nggak mentalnya makin kuat, makin keren, dan makin tangguh gitu ya. Betul. Oke Raka, thank you Rat. Thank you bang Arya. Ya. Bercerita atau dipendam? Bercerita. Masa lalu atau masa depan? Masa kini. Dipulihkan atau memulihkan? Memulihkan. Gunakan obat-obatan atau meditasi? Combining both. Mengungkapkan atau memahami? Memahami. Dah.